Baik para guru yang kami muliakan, terkhusus guru-guru kita yang hadir, di antaranya Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ayahanda Ki Haji Rohidi Usman. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat wal afiah, ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Habiban al-Mahbub Al-Walid Habib Alwi Syahab, kita doakan beliau pula agar Allah berikan sehat wal afiah, panjang umur, ilmu-ilmu manfaat buat kita semua. Ketua DKM Masjid Jami' Al-Alam Marunda Al-Mukarram Bapak Haji Hasan Asari, Dewan Lurah Bapak Haji Nur, Ustadz Haji Muhammad Soleh, Ustadz Haji Ahmadiyah Udin Akil, Ketua RW 07 Bapak Haji Jana Didi, Jamaah Masjid Al-Hijrah Rusun Marunda, terkhusus mubalik kita akhina Ustadz Haji Khairuddin garis doyong cabai rawit, dan segenap guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, nggak ada lagi. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW dengan tema meraih cinta dan syafaat dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW, Masjid Al-Alam Marunda. Tuh baca diri dah. Mudah-mudahan kita semua hadir malam ini, kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin. Susu nyampe lu. Makasih bang. Iya apa aja po, empos banget. Malam ini kita hadir memperingati maulid, mati-matian mulu bang. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini. Beliau Rasul adalah sosok manusia paling sempurna. Ya bu? Ya bu? Apaan? Kita ngomong ya kongkok. Beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai idola, sebagai uswah. Kenapa? Karena Rasulullah manusia, yang disuruh nyontoh Rasul manusia. Kita nih manusia disuruh nyontoh manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia itu cocok. Makanya Allah menjadikan Rasulullah uswah sebagai contoh buat kita. Karena manusia disuruh nyontoh manusia pas, nggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Kita nih disuruh nyontoh malaikat nggak bakal bisa po. Tahu sendiri malaikat sama duit kagak open, sama wadon emang kagak demen. Jadi kalau orang disuruh nyontoh malaikat nggak bakal bisa, tapi kalau manusia disuruh nyontoh manusia pas. Maka Rasulullah manusia, tapi bukan sembarang manusia. Itu garis bawahnya. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama bang, sama dah sama kita. Beliau beludah, kita beludah sama. Nabi beludah po. Nabi beludah. Nabi ludahnya sama, kualitasnya beda. Nabi ludahnya jadi obat bang. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia po. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kenapa Rasulullah ludahnya jadi obat? Waktu mau hijrah, malam tuh mau berangkat hijrah Rasulullah, rumahnya dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku.
Kenapa? Karena yang diincer kamarku, target utama yang dibunuh aku. Tidur, gantikan di situ. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Tuh anak muda yang soleh. Jawabannya tepat. Anak muda pintar? Enggak begitu bang. Ali, gue mau berangkat hijrah nih ke Madinah ya, lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh lu jangan saya Rasul, yang Abu Bakar yang Tuhan. Itu kalau anak muda pinter. Rasulullah keluar berangkat hijrah ditemenin Abu Bakar, dikejar-kejar kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Nah, ini kesana-sana ini. Mampir ke gua, guanya namanya Gua Sur. Sebelum masuk gua, Abu Bakar ngomong po sama Rasul, ya Rasul jangan masuk dulu. Emang kenapa ya Abu Bakar? Saya mau duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih, takut ada binatang ntar. Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bang, Abu Bakar masuk ke gua duluan, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab. Lu beda sama Marunda. Lu Arab, apa sih nggak gede? Ya, lu ngapa tahu? Sakit, bengkak, mukanya pucet. Abu Bakar gak ngomong po, diem aja Abu Bakar. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takut, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul, saya enggak. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul, enggak. Tapi ngapa diem begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Diantup kalajengking. Ngapa nggak ngomong? Sini komen dong. Yuk komen. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin sama Nabi. Detik itu juga po bengkaknya kempes. Kenapa? Udah Nabi. Nah iya, coba lu dempok. Wah mikiran bengkak po. Ini mati-matian mulu bang. Anu nih, mic ganti lah nih. Yang pakai anu yang kabel nih benerin dulu nih. Bang mana situ panitia? Itu taruh mana coba. Ntar coba ngilang. Sound lu, udah lu ngomong kagak kuat. Bang hidupin bang, yang pakai kabel bang. Bang, yang pakai kabel hidupin ya. Ya lu ya. Lu belum lupa. Apa ini? Tes 1 2 cek. Nah udah. Eho-nya turunin, efek nggak usah. Jadi suara asli. Nah, karena saya bukan kori. Nah, tadi kalau Gus Muhammad mau ke kori dia. Kalau ke eho dia kalau ngaji. Soalnya dia kan kalau kayak enak ngomong. Jadi gitu kayak ngomong dalam gua. Cek son, dah segini dah cukup dah. Jangan totik lagi. Bu. Terus. Basyarun lakal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Rasulullah beludah sama kita beludah. Rasulullah keringetan sama po, sama. Nama manusia sama, mun keringet beda sama Nabi. Nabi keringetnya bau minyak misik bang, minyak kasturi po. Mana buktinya? Siti Aisyah tuh kalau pulang dari mana-mana Rasulullah langsung dilapin tuh bau keringetnya. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti begitu melaki. Laki pulang dari laut. Apalagi habis macul, ya tarik aja sini bang, minyak misik bang, lu rasain bau perengus po. Nabi, beda keringetnya Rasulullah. Rasulullah bang luar biasa, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Nih. Rasulullah makanya dijadikan uswah, dijadikan contoh. Buat siapa? Buat kita. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah kita baca. Mana tadi tim hadroh udah baca rawi. Itu kan sejarah. Makanya jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh itu artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca Thala'al badru alaina, Masya Allah, hadir Rasulullah. Hadroh ditabuh, yang megang bas kencang buat ya tabuh, ciputati ledug, ciputati ledug, ciputati ledug, ciputati ledug. Wah, wajan macam-macam po anak hadroh. Wah, makanya po punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih
Pokoknya anak empok aman, udah dijagain sama dia. Loh, ada yang macam-macam nyolek, ditabuk langsung mana hadrul, tes. Dua tabukan empok kenceng. Mungkin salaman mana hadrul dia pernah kapalan. Nih, hebat. Itu udah dibaca di rawi. Kita baca, kita dari masih kecil udah boleh baca rawi mulu, Pok. Sering kita baca, sampai apal tuh rawi, kulit-kulitnya apal. Mana buktinya? Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip di rawi beliau tuh, di karangan beliau apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan di rawi? Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, Nabi orangnya maluan bener. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, Bang. Angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis. Tibang betis, Pok. Tibang betis. Ini kan orang sekarang urat malu udah pada putus semua. Udah tua, udah nenek, udah ada pikirannya. Naik motor Mio pinggir BKT, wah ilah lo pakai celana wahai, lo kebo, wah lo pakai. Kirain kenal pot racing, gak ketanya kulit, najong bener dah. Nih, makanya perempuan cewek ibu disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu beda sama kudungan. Itu yang dipakai di Palampo namanya kudungan, Pok. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Amal buset. Nenek ngomong nggak apa-apa teh amal. Waduh, empok suka ngamal begitu ya? Ada aja nenek ngamal katanya. Ya Allah, nih Nabi orangnya pemalu. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong Nabi mah, Pok. Pangkat lebih tinggi dari kenabian. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, lebih tinggi dari 313 rasul. Rasulullah bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau Rasul, dosa yang lalu yang akan dihapus semuanya oleh Allah, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah itu, Pok, tuh udah diampuni dosanya, ibadahnya enggak pernah berhenti. Nabi pangkatnya tinggi, enggak sombong. Model kayak kita kan lain, pangkat baru tibang jadi bini RT udah tengik banget lagu. Ada berarti. Wow, bukan RT sini, Pok, bukan, sono di Perancis. Tuh. Kita baru kaya dikit aja udah sombong, benar Bang? Bang mentang kaya, jalan udah ada duluan. Bang mentang kaya, jalan nggak nginjek tanah. Itu kuntilanak kali. Nabi pangkatan gak sombong, gak pernah marahan. Rasulullah, Pok, Masya Allah, Nabi luar biasa. Perjuangan dakwanya Rasulullah, dihujat, dibully, diteror, mau dibunuh, Masya Allah. Tapi Rasulullah hadapi dengan apa? Dengan kemuliaan akhlaknya. Pernah satu hari Rasulullah lagi jalan-jalan, Bu, dengan Siti Aisyah. Beliau jalan berdua, lagi weekend. Jalan berdua, ada orang kafir beri salam. Orang kafir beri salam beda, Cing. Kalau kita kan ngasih salamnya assalamu alaika, dia lain orang kafir. Asyammu alaika. Syamun artinya racun, Bang. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus, Pok. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, Pok. Bininya marah buat dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Assalamu alaika wa la'natullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan, Bang, asal tahu aja. Nah, dikasih satu mulangin tiga. Banyakan dia. Nabi enggak marah pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya
Enggak marahan Nabi mah. Nabi enggak marahan. Tahu sendiri Rasulullah mau ke masjid bang, mau jalan ke masjid diludahin bang dari samping masjid, dari atas, diludahin dari atas, niatnya atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Lewat 2 hari lagi diludahin lagi, senyum lagi. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi, nggak pernah marah. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin. Iya, tengok dia po di pinggiran masjid, nyari di gang, mana orang ini. Nanya sahabat Rasul, nyari siapa sih? Lagi tengok, saya biasa lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang kagak ada ya? Lah langganan apaan ya Rasul? Udah diludahin, kok sekarang kagak ada yang ludahin? Oh si Fulan ya Rasul orangnya itu. Kemana? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Rasulullah buru-buru bang ngambil makanan ke rumah, nengokin yang sakit, padahal yang ngeludahin dia. Sampai depan rumah yang sakit tuh lagi di kakuru po, yang sakit di atas balai, yang ngerintih aja dia, yang ngerintih aja, habis vaksin kali. Nah kalau kagak asian Sinovac ngeged. Lah Nabi masuk, assalamualaikum. Yang lagi sakit siapa di luar? Saya siapa? Muhammad ini. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Kaget dikata langganan po. Masuk Rasulullah, itu yang sakit bangun, duduk ngomong di hadapan Rasulullah. Apa kata beliau? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Masya Allah po, model kita begitu, urusan lain lagi. Kita sekali diludahin aja, wa ilaha illallah, langsung kita serampang. Nabi Masya Allah, luar biasa kemuliaan akhlaknya. Lagi ceramah di Taif, kita tahu sendiri ceritanya. Lagi ceramah bu, lagi dakwah, dilemparin kotoran onta, dibagelin pakai batu, ditakol, disambit, bukan disambut. Berdarah jidat Nabi yang mulia, jidatnya berdarah, giginya sampai rontok. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang bang sama Nabi, ngasih tawaran malaikat Jibril. Tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa kata Jibril? Rasulullah Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dibagelin, gua tibanin nih? Jangan Jibril. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita. Jangan Jibril, jangan, sabar ya. Saya ini dakwah jangka panjang. Ini orang tuanya saya ceramain. Bapak-bapak dia kalau masih kafir, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anak ntar juga beriman. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lo fotokopi bagaimana aslinya? Udah gue tibarin aja. Jangan Jibril, jangan. Kalau emang anak enggak beriman, ntar saya tungguin cucunya dah. Siapa tahu beriman. Apa kata Jibril? Batan sabar mad lo. Gue sudah kagak sabar lo, gue sewat banget, udah gue tibarin. Jangan. Terus mau kamu apa sih sebenarnya? Saya mau doain aja Jibril. Yang nakolin didoain sama Nabi. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, hidayah buat mereka yang nakolin saya. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Nabi doain begitu. Kalau model saya digituin bang, wah, lain lagi urusan. Umpama bang, umpama Tile lagi ceramah, Tile lagi ceramah nih, umpama Tile lagi ceramah, ditakolin, wah, timpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang Jibril nawarin, Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin semuanya, saya kata gitu. Beda urusan. Beda urusan po. Nih Nabi kemuliaan akhlaknya luar biasa. Apalagi kita baca di Rawi, baca lagi terusannya tuh.
wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi po demen banget sama orang susah. Nabi demen sama orang miskin, cinta banget, sayang banget sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin saya di akhirat bersama orang miskin. Nabi itu doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Agak pakai doa begitu emang udah turunan miskin kita mah. Udah lengket banget miskin sama kita po. Ngkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak ya keblangsak pisan. Ya Allah, Nabi doanya sampai begitu. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita apa? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada balik. Orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000 dibaca. Makanannya enak-enak. Aki-aki yang lentuk mungkin. Giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Kelar udah ya. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Nih sekarang luar biasa Pak Bu, gara-gara pandemi 2 tahun kita gara-gara Covid, tingkat kemiskinan makin tinggi luar biasa. Banyak orang susah. Bener Pak, gagang pada diusir-usirin, kagak boleh pinggir jalan gara-gara Covid. Yang kerja pada di PHK semuanya. Rakyat pada susah semua, yang ngarepin bansos kita. Mana bansos? Bansos dia kasih di kita sedikit. Yuk, dia membuat sama dia. Kita doang disuruh 3M. Jangan lupa ya 3M ya masyarakat. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M, dia 17M korupsinya, sial diangkalan banget. Habis duit bansos dimbasnya sama dia semua. Sial diangkalan tuh dia. Bener Pok? Rakyat lagi susah dimbuat semua. Emang udah kebatan susah kita miskin habis kita takut-takutin. Beritanya tiap hari corona, TV siang malam mati sekian, yang mati sekian, yang terpapar sekian, positif sekian, yang mati sekian. Akhirnya ketakutan kita di kampung. Tiap hari beritanya begitu, nenek-nenek pilek, ya gue pilek kena nih. Rakyat udah susah dibuat panik, bener. Cara kita jangan berita-berita yang begitu mulu, bikin slogan, bikin panik, nakut-nakutin. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Kan nakut-nakutin ini. Bener Bang? Coba pikir, baca dan renungin tuh kalimat. Bikin takut orang, emang kagak bisa bikin slogan. Ayo pakai masker, wajib pakai masker. Begitu juga cukup. Jangan pakai nakut-nakutin. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu, kan nakut-nakutin. Rakyat lagi susah dibikin takut. Rakyat mau paling setuju, paling nurut. Bener Pok, kita mah pakai masker Bu, pakai masker kita semua. Nggak pakai masker dirazia, bayar 2,5 denda. Nggak punya duit suruh push up, suruh nyanyi di jalanan, nyapu-nyapuin jalanan, masukin kurung batang kita. Bener Bu? Iya, udah terus paling nurut udah. Jangan masker pakai 1 ya, maskernya 2, double. Buah, masker double. Habis makan jengkol lupa kita sikat gigi, pakai masker Bu, ngapo kita di situ. Lah iya kan ada aturannya pakai masker Mak. Enggak semuanya harus pakai masker terus. Kapan kita harus pakai masker? Ada aturannya. Mau ke pasar, naik motor, pakai masker. Kenapa? Karena di pasar banyak orang yang kagak jelas, disuruh pakai masker. Ini kadang-kadang PA masih di kamar pakai masker aja di kamar. Kan dego. Ada teman saya degoan lagi Bang, begoan lagi, PA itu dia. Lah bawa mobil sendiri nyetir, kaca aja tutup, AC nyalain sendiri, ke masker aja tumpul, double, PA lo kata gua. Lu pakai masker ada aturannya, nggak selalu harus pakai masker terus. Jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Orang udah pada sehat semua Bang. Bapak-bapak ayo sholat Jumat, dari rumah udah mandi, udah pakai wangi-wangian, udah wudhu, udah bersih, udah suci, masuk ke dalam masjid. Bener? Masuk ke dalam masjid tuh.
Kalau orang udah dalam masjid, Rasul bilang, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang udah di masjid. Sholat Jumat berjamaah rame-rame, kenapa mesti disilang-silang itu sembahyang Jumat masjid? Ek. Karena orang udah sehat semua, nggak mesti jaga jarak, rapet nggak apa-apa. Kenapa? Rasul yang nyuruh. Ciri-ciri Rasulullah sholat itu bagaimana? Yasufuna fi sholatihim kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersaf-saf, berbaris-baris, rapet seperti orang yang mau perang. Masih tidak silang-silang, ek. Sembahyang pakai jaga jarak, giliran selfie pada dempet. Kan sial di angkalan itu. Agak nyambung. Ini kita ngeritik begini bukan berarti kita benci pemerintah, kagak. Kita sayang, lu jangan begitu. Rakyat lagi susah, jangan umat Islam mulu yang dirugiin. Mall boleh buka, masjid tutup sembahyang Id. Bener kan? Emang jelas bang, ada bacaannya. Masjid ini tidak melaksanakan sholat Id. Ilaha, dibikin baleho, dipoto dan kirim dah tuh, ya enggak? Udah aman, tenang. Emang kagak boleh dibikin sama dia. Kenapa mall mesti buka? Kan harus prokes. Waktunya mall kan pakai prokes, jadi boleh. Emang masih kagak bisa pakai prokes? Bener? Masuk mall kita, masuk diperiksa sama satpam, security, ditembak jidat kita pakai suhu, pakai masker, suhunya mantep, aman, masuk boleh. Masjid juga bisa kalau mau diterapkan protokol kesehatan. Sembahyang Id, ayo mengurus DKM, anak masjid, remaja masjid semuanya kumpulin, petugas bagi masuk, tembak pakai suhu, yang enggak pakai masker, masuk ke dalam masjid, sehat, aman. Kenapa mall dibuka, masjid mesti ditutup? Kalau mau ditutup, mall tutup juga. Jangan mengedepankan ekonomi tapi agama Islam diinjek-injek. Bener bu? Kita enak banget ini ceramah, kalau lapar emang begini. Wah, apaan aja gue kata gue mah. Orang lapar suruh ceramah. Artinya kita mengkritik begini sayang. Kalau cuma ngeritik itu dianggap musuh, salah. Yang ngeritik dianggap musuh, salah. Kalau semuanya yang ngeritik dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kapan mau berdemokrasi? Makanya tadi pagi saya ngobrol bu lama sama beliau. Bapak Presiden kita tuh 2004 tar presidennya. Pak Gubernur, Pak Anies, malam tadi pagi saya ngobrol. Subuh di sana ngobrol sama beliau. Apa kata beliau? Jakarta Usatile sudah 90% vaksinasi, alhamdulillah aman semuanya. Buka pengajian, taklim buka semuanya, tablik akbar boleh buka. Kenapa? Karena memang jelas Wisma Atlet udah nggak ada, pasien udah kagak ada semuanya. Ayo pengajian. Beliau turun ke masyarakat, mau bersalaman langsung tangan. Kenapa? Karena memang barometer Jakarta, penanganan COVID yang terbaik se-Indonesia cuma DKI Jakarta di bawah Pak Anies Rashid Baswedan. Bener? Iya. Makanya wajar kalau Pak Anies dibully, dikatain, bener? Dikatain pembohong apa semua, ketakutan buat 2024 beliau jadi presiden. Tuh, makanya besok pilih udah dia. 2024 pilih Bapak Anies Rashid Baswedan jadi presiden. Tinggal nyari wakilnya aja nih bu. Wakilnya sampai kira-kira Tile. Belum betul po. Lah iyalah Tile. Iya kalau Tile jadi wakil kan singkatannya Antil. Anies Tile. Antil-antilan. Kita bangga. Masya Allah, kayak luar biasa bang, sosok pemimpin nggak nemu udah kayak beliau besok 2024, amin. Iya, yang kemarin yang milih-milih kemarin udah, ayo kita bareng jadi satu, gabung. Siapa lagi ya? Pak Jokowi udah kagak nyalon lagi 2024, bener. Udah pendukung Jokowi kita ngikut kita aja bareng ayo sono, ya kita pilih Pak Anies rame-rame kan enak, amin. Iya begitu, biar jadi enak. Jadi ke sono-sono udah ngomong kita, Bu. Ini Nabi demen sama orang susah. Nengokin orang susah yang sakit sunnah. Nengokin orang susah sunnah. Apalagi yang sakit po sunnah. Nengokin datang. Marah-marah kita kagak bisa nengokin di rumah sakit lagi gara-gara COVID. Yang sakit kagak boleh tengokin sama kita. Yang penyakit kagak ada udah. Penyakit 2 tahun yang lalu nggak ada tuh, pilek, batuk kagak ada. Liver, jantung, gula kagak ada, nggak ada penyakit itu. Mah nggak ada, kencing manis nggak ada, yang ada cuma atuk COVID. Bener. Lah bocah naik motor ngetrek kencang banget ngebut, tabrakan jatuh, mati, bawa ke rumah sakit, COVID, udah COVID. Sampai teman saya bolnya melonon, lah ambeien bol melonon, dibawa ke rumah sakit periksa, mati, dikata COVID. Lah apa hubungannya bol sama virus? Aneh kita.
Kemarin kita habis sembahyang itu ya, Idul Fitri, selesai Idul Adha kemarin, Bu. Itu kan orang sakit banyak banget di kampung kita. Yang baru sakit banyak banget, sekeluarga baru sakit semuanya. Saya syaratnya sama dulu, keluarga semua sakit, empok sakit, baru sakit semuanya. Pada meriang semuanya. Saya telepon dokter, dokter lu ke rumah. Nih, rawat nih di sini di rumah. Mau lu diimpus perlu impus dah, rapi semua 3 hari, kelar, alhamdulillah sehat semua. Coba bawa ke rumah sakit, mati. Ngapa matinya di rumah sakit mulu? Nih makanya aneh, makanya masya Allah luar biasa Bu, nengokin orang sakit tuh sunnah, buat tentengan po, nengokin. Yang datang luang ke rumah sakit, minimal jeruk 2 kilo bawa. Lagi meriang sakit, ditengokin kagak bawa apa-apa. Lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini emang apa yang lu rasain? Apa yang lu rasain sih? Nah, yang sakit nyaut nggak ada yang gua rasa ini. Emang apa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa? Nah kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. PA juga pakai nanya apa yang lu rasa. Akhirnya yang nengokin dikerjain sama yang sakit nih. Lu nyampe Ji nengokin gua, ya gua lagi pengen buat makan teh burung dara di pepes ini Ji. Teh burung dara di pepes mana enak Ji. Lah emang mengaji mau? Iya kali gua lagi ngerasain enak, kayaknya gua lagi kebayang gitu wangi gitu. Ya dan besok Mang saya bawain dah, dicariin Bu teh burung dara mau dia. Yuk pepes wangi buat dibawa ke rumah sakit. Mang Haji kemarin minta teh pepes teh burung dara nih. Mang Haji dah. Lu rajin banget pakai bawain, nemu aja lu. Iya banyak Mang sono Mang lu. Di Marunda saya nyari. Oh iya. Sekarang lu jajain dulu dah itu. Lah kok buat saya Mang kan buat Mang Haji nih. Yang lu jajain dulu dah rasanya bagaimana. Dijajain sama dia Mang PA juga. Lah kok rasanya pahit ini Mang. Ya Allah, lu aja yang sehat pahit. Apalagi gue yang lagi sakit. Ukur lo. Ya Allah, masya Allah nih, masya Allah Bu, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaan Rasulullah. Di situ kita baca, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda, janda tua. Nenek-nenek kalau jalan bareng tuh sama Nabi bareng, sama Nabi jalan tuh. Cuma Nabi jalannya belakangan, Nabi jalan depan, nenek depanan jalannya. Tuh, nenek di depan, aki-aki di depan, dia enggak. Tuh, Nabi di belakang. Kenapa di belakang? Ngiringin, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi. Ditolongin, tuh tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki tinggal. Apa dia kata lelet mata kaki ya. Akhirnya kaki di belakang nyemplung di kalenan ya kagak tahu. Ini kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Maka ini malam bentuk cinta kita sama Nabi, meraih cinta dan syafaat dengan bersolawat tuh. Selawat mbak udah. Selawat Ustaz saya lagi boleh baca selawat? Boleh po. Tetap ada pahalanya lagi lagi masih ngeplek Ustaz? Boleh. Boleh, ada pahalanya. Baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji sama orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya. Ibadah yang lain kalau ada riyanya nol, nggak ada pahalanya apa-apa. Tapi baca sholawat walaupun dalam keadaan riya, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Makanya sholawat membuat. Kalau mama udah paling getol selawatan ya po ya. Iya, kalau pengajian banyak kan selawatan mulu. Mama kalau ngaji, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada lagi pengajian gabungan PKK, belum lagi pengajian bulanan, BKMT. Makanya banyak pengajiannya, banyak seragamnya. Ya po, 2 kali bayar, 3 kali bayar ya po. Nggak apa-apa, ngaji aja terus. Biarin ngutang-ngutang juga yang penting ngaji. Mama paling getol ngaji Bang, jam 1 tengah hari uang udah nyampe dia. Masuk ke majelis taklim juga, mic colok, ampli dipencet sama dia. Panggil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romla, Sophia, ngaji Sophia. Ngaji sini. Ngaji tuh. Sambil nungguin temen datang ke majelis taklim ya selawatan dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih
adinu lana wal haqqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk, soal duduk dong. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana. Assalamualaikum. Lu Pak Haji, duduk Pak Haji. Ambil gelar Pak Haji itu buat guru di situ. Adinu lana lah. Emang begitu, temennya nyampe, masya Allah, luar biasa dah emak-emak. Itu kan lagu Adinulana. Sebenarnya kalau di Mesir nggak begitu lagunya, po. Semangat kalau di Mesir mah Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana. Perjuangan, semangat. Masuk Indonesia, versi lain lagi. Adinulana wal haqqulana. Mana ngari-ngari. Selawat itu belum kelar, jembuat lagi selawatan yang lain. Ibu-ibu jangan lupa ya. Nenek dah mah gua duluan nah. Gua juga bisa sama lo. Ya, Bu ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Bu, nenek ngomong begitu Bu, bukan kewajiban, kewajiban. Orang dulu ngomong begitu. Ngomong orang dulu begitu, kita perlu belajar igama, kata dia. Hidup harus ada munafaatnya. Jadi tiap-tiap ajaran yang sesat, kutika kumdian daripada itu syah dan di masa ilah lu ngomong nenek jangan lu begitu. Ngomong agama igama aja kata. Ini masya Allah ngaji selawat mbat. Ketika kita kumpul di padang mahsyar nanti bang, masya Allah, lagi hari kebangkitan, hari kiamat tiba, kumpul di padang mahsyar semuanya manusia, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki apalagi po, gak kenal bini. Masing-masing bawa diri kita, matahari sejengkal di pala kita po, panas sudah pasti, aus sudah pasti, kita mati kagak bawa air di sono. Ayo mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang mau jualan di sana? Alfamart, Indomaret tutup. Apalagi galon isi ulang kagak nemu. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta menabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang Allah sediain? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta menabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak nolongin. Na'udzubillah min selawat. Orang tua dulu hidupnya berkah, amalannya nggak banyak, cuma satu, istiqomah, dia baca selawat. Emak-emak kita, uak kita, ingat dulu masih kecil kita, uak kita tuh apa nih, selawatan mulu, gendong anak, ngomong anak, selawatan jembat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Emak-emak tuh zaman dulu masya Allah. Sekarang apalagi po selawatan dulu banyak di YouTube, apa baca aja udah, ya enggak. Allahumma sholli wasallim, nggak apa-apa. Emak-emak zaman dulu masak nyuci ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masya Allah enak. Wajar, wajar, sangat wajar. Orang dulu masak ada sedep-sedep dibarengin sama selawatan. Bener po. Orang dulu sekarang menyanyi ya po, nyanyi mulu. Dulu kan orang dulu baca selawat goreng tempe. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah, keenakan selawat tempenya angus po. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe selawatan. Iya mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem po, enak. Mak sekarang kan pada belagu, masak pagi-pagi goreng tempe, kesel banget lagi nggak pulang-pulang. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus masa si aku
Lu nyanyi nyambung lu, Pok. Ya ilaha illallah. Lagunya itu kan lagu Isdalia aslinya Pok, Ranting Kering. Dicanye nama Anissa Rahma, Pok, Nyu Palapa. Wah enak banget pakai koplo. Melakinya denger begitu kagak jadi nyanyi, abis kompor tendang-tendangin. Jadi berantem. Makanya kalau kita lagi kesel, lagi bete, selawat aja, Pok. Kadang-kadang saya nyetir sendiri bawa mobil tuh, nyetir panas capek, ya nggak boleh macet jalanan, setel selawatan. Ya Allah jadi adem ngikutin. Nah, Mbak juga begitu biar gede melaki, selawat embat, bang boleh kesel sama lu dari kemarin. Gua pernah dikasih duit belanja sama lu, jual dikit banget dikasih, baik berantem begitu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, embat. Lakinya namanya Komar, tunjuk depan matanya. Komarun, 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 Sidina Nabi, Komarun. Wah, bininya namanya Rodiah. Balikin malaknya Rodiah, ya dawal ayana. Lah, lakinya ngomong bininya, itu bukan Rodiah bang, ya Toib bang. Anak kalau lewat yang kecil lah, emak lagi selawatan bapak ikut aja, ya Jumalu, ya Jumalu. Lah bocah po, ya Jumalu, ya Jumalu. Lah bocah. Jadi nggak berantem enak, sekeluarga jadi lomba marawis. Lawat embat, sekali selawat 10 kebajikan Allah balas buat kita. Alhamdulillah, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah berjuluk Zainal Anbiya, Rasulullah berjuluk Azkal Azkiya, Asfal Asfiya. Begitu banyak julukan Rasulullah. Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Karena Rasulullah, Bu, di mana-mana musuh nggak demen nama kita, tapi Rasulullah musuh-musuhnya pada demen, cuman gengsi dia. Mana musuhnya? Musuh kita setan, jin, belis. Bu, dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin, jinnya banyak banget. Kalau sekarang pemburu hantu alih, dia kumpulin tuh jin, jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca solawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin orang yang gak ada? Nabi mau lahir, jin aja pada solawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen baca solawat, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia temen gerandong dari ruwa, bebogi kuntilanak, sundal bolong rombongan dia. Kagak demen solawat, jin aja pada solawat. Rasulullah lahir sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Barik lagi celentang. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di Marunda ada bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia. Rasulullah luar biasa, disebut Zainal Anbiya, Azkal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kenapa beliau di antara yang bersih? Manusia bersih di antara yang bersih. Rasulullah luar biasa, Bu. Rasulullah kalau buang air bang, tainya ngilang. Nabi buang air, tainya hilang. Nabi buang air, tainya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tainya ngilang. Buang air pinggir kali, pinggir laut, itu bukan hilang, namanya pok kanyut. Beda hilang sama kanyut. Pernah Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana buang airnya, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran pok, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Luar biasa, Bu. Nabi Zainal Anbiya, penghias para nabi, satu-satunya nabi luar biasa yang bakal nolongin kita di dunia dan di akhirat. Di dunia sayangnya Rasul nggak bakalan kita bisa menyaingi sayangnya Nabi. Mau wafat yang dicari umatnya, di akhirat yang dicari umatnya. Ketika nanti kita meninggal dunia, kumpul di padang mahsyar, dibangkitkan kembali, datang hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul satu-satunya nabi yang nolongin. Nabi-nabi yang lain gak bisa nolongin, Bu. Rame-rame manusia berbondong-bondong minta tolong ke Nabi Adam. Nabi Adam itu antum
anta abal bashar, engkau bapak moyang yang manusia Adam, tolongin kami. Rame-rame kita minta tolong, Nabi Adam nggak sanggup. Apa kata Nabi Adam? Cucu, mohon maaf, jangan minta tolong sama gua nggak sanggup nolongin. Gua juga ribet ini urusan, tanggung jawab di hadapan Allah. Punya dosa dulu waktu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Nabi Adam dosanya makan buah khuldi, diusir dari sorga karena rayuan iblis. Nabi Adam kuat imannya. Ya, iblis punya cara taktik yang dirayu Ibu Hawa. Dia colek Ibu Hawa. Ayo Hawa, rayu laki lu. Hawa, buruan makan khuldi. Khuldi artinya kekal. Kalau lu makan, lu bakal kekal selamanya di dalam sorga. Embat, rayu laki lu. Dirayu-rayu banget tuh. Ibu Hawa ngerayu, ayo dong ayang beb. Mam dong tayang mam, buah khuldinya. Mam, tuapin ya tayang, tuapin. Namanya rayuan perempuan bang, Masya Allah. Nabi aja, Adam aja kegoda. Apalagi kita, laki biar kata kumisnya kayak pagar kaca. Kalau udah kena godaan perempuan, teklok kita. Wah coba empok tuh kalau kekojem. Lah saya pernah kesasar ke situ ceramah. Undang ada kali baru nyasar ke situ karena macet ngikutin map. Wah anggotonya kojem. Mau nyetir sendiri, lah ini kojem ramai banget. Mampir mas, mampir. Dia berhentiin kita pas buka kaca. Wah udah malam mampir apaan? Biasa mas jualan ini. Lah jual apaan? Jual rempah-rempah. Bingung saya rempah-rempah apaan mbak? Ya kalau merem dikasih upah begitu. Oh katanya jablay po. Langsung becicilan saya. Buah langsung songkok haji saya pakai. Waduh Pak Haji ya. Kalau Pak Haji gratis lah. Mau apa-apa saya nyari berkahnya sama Pak Haji. Sial di angkalan bener po. Wah Nabi Adam aja kegoda. Nabi Adam kegoda. Nabi Adam makan buah khuldi. Buah khuldi dimakan nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kita semua nih kaum Adam ada jendolannya di leher. Kaum Adam mingkem po, anteng bapak-bapak tuh kagak ada yang ngomong, dia mah tenang dengerin. Ini kaum Hawa nih, Hawa mangap aja dia mah. Agak boleh ya Allah po. Makanya nyangkut di tenggorokan tuh. Makanya Ibu Hawa beda, makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, karena leher perempuan licin. Sering ngomongin lakinya sama orang lain. Mas nyangkutnya di dada, alhamdulillah. Syukur po nyangkut di dada. Nah, kalau nyangkut di dengkul ribet. Nyangkut di dengkul ribet lah. Anak yang nangis, Mimi tayang Mimi, dengkul diangkat. Mimi, ribet po, ukuran ribet. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah, terbelah dua empok. Kalau satu doang kayak tumor. Tuh. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Jangan sama gua. Datang aja ke Nabi Nuh, kata Nabi Adam, Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur. Aduh, nanaunan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Itu Nabi Nuh gak sanggup. Jangan sama gua dah, gua ribet dah. Tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak satu, susah buat gua rawatin. Itu si Kanan. Gua ajak naik getek, dia gak mau. Dia mau nyebur, kelebuk ngikutin orang kafir. Datang aja sono ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah godeg aja bang. Jangan sama gua, jangan dah. Gua rempahnya nyerah. Ampun, gua juga punya dosa di hadapan Allah. Seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po. Nangis di hadapan Allah. Nah model kayak kita mau bohong sebenarnya jadi lalab. Aku nangis nyengir mulu. Boleh bohongin rakyat mulu ya. Nabi Ibrahim gak sanggup. Sono sama Nabi Isa bisa kali nolongin. Nabi Isa dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua. Jangan. Gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa gak kawin bang. Enggak, dia gak kawin. Gak kawin Nabi Isa. Nabi Isa gak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga. Tuh pastor gak kawin dia. Ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang. Nah punya perabotan nggak dipakai. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanggup nolongin baginda Nabi Muhammad, manggil kita ummati ana laha ummati ta'ali umatku sini sayang, sini. Ya Allah po Nabi manggil kita, yang dipanggil di hari kiamat nggak sembarangan orang.
ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa? Mereknya bukan gambar partai, bukan. Mereknya yang dipanggil oleh Rasul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah, sering wudu, sering sembayang. Masa wudu doang agak sembayang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, rajin wudhu, muka kita bersinar. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Jangan kecil hati. Di dunia kalau dikasih kulit hitam, rajin wudhu, muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Buangatan hitam? Bukan, karena sering wudhu. Maka dari itu kelar maulid biar ngikutin jejak Rasulullah, ajaran Nabi, sedikit demi sedikit kita tingkatin. Masjid Al-Alam adalah luar biasa, masjid yang sangat bersejarah, masjid yang sangat bersejarah dan udah menjadi cagar budaya buat kita orang-orang DKI Jakarta. Ayo kita jaga, kita rawat, kita isi masjid kita. Saya yakin nih masjid, Masya Allah, sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini, nggak bisa masuk. Masih dikunci. Penuh, Masya Allah, luar biasa. Yang ziarah banyak yang datang. Ayo kita manfaatin, mumpung masih sehat, po. Ngapain lagi kita hidup? Tiap hari umur nambah. Bener? Nambah tuh, tiap tahun nambah, ulang tahun nambah. Nambah apanya? Nambah jumlahnya. Hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang. Maka jangan pakai ngomong, ya Ustaz saya pengen buat ngaji ini, repot banget, repot. Ngomongin repot, siapa juga repot, po. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Bener? Apa yang kalau udah tua sayangnya sama cucu bukan sama anak. Lebih sayang sama cucu nenek-nenek daripada sama anaknya. Bener, po? Mana buktinya? Tuh Mandra agak disayang. Ngomong kong tile, Atun mulu sama si Dul. Udah lo si Atun dimodalin salon, si Dul beliin motor, Mandra beli celana 50.000 nggak dikasih. Sian buat Mandra, ya Allah. Biarin kata si Mandra, biarin. Ada yang gue makan nih, ada yang gue makan. Begitu tadi ya. Kalau ketahuan begini jangan diberi anakin gua. Balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin. Begitu kata Mandra. Sian. Makanya saya sama cucu dia. Luar biasa nih. Kita jangan sampai nyari waktu luang. Luangkan waktu. Kalau nyari waktu luang, kita semuanya pada sibuk semua. Bener, Bu? Mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo kita ngaji di Majelis Taklim. Guru kita di sini ada. Ngaji datang, ikutin guru. Emang kagak bisa bawa apa-apa, datang aja. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Pusat saya nggak bisa baca kitab ini. Udah bawa, ikutin guru. Upama Fathul Qorib bawa. Tapi Fathul Qorib iya. Buka lah guru buka. Kebet. Guru ngikut aja kebet lagi. Guru tutup po. Susah amat. Masa guru udah tutup masih kita kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa cing ini? Boleh kebet doang. Lu tanya sono guru. Kebet doang, duduknya doang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Iya, pahala 1000 rakaat itu gede banget, po. Pernah sembahyang 1000. Wah, boro-boro ribuan kita sembahyang. Terawih aja ngeliat jadwal imam. Bayang terawih ditempel tuh jadwal. Di tembok di musola masjid biar dibaca, ya imamnya dia malam ini. Ya, lama pindah kita. Kita pilih-pilih imam kalau terawih. Nah, ini cepetnya dia nih anak nih. Gua enggak pakai usul lagi. Nenek di belakang nyungsep juga gue ini. Iya, bayang terawih aja kita pilih-pilih imam, apalagi yang 1000 pahalanya gede buat ya Allah. Dosa kita dirontogin ngaji. Ini dosa kita kumpul begini dirontogin, Bang, diusek. Lah dihapus, ditipek, digebeg. Jangan salah, kita tuh sering, Masya Allah. Sekarang apalagi dosa kecil, sengaja, nggak sengaja banyak. Nih semua yang ada di sini pasti kita punya dosa, termasuk yang ngomong sama. Emang tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biasa gue sih diomongin orang, wajar diomongin orang. Emang gue tukang ngomong. Nah, kalau saya diomongin, saya diem aja, diomongin orang bodo mata, nanan. Hidup laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Begitu hidup.
Makanya kita dosa-dosa yang kecil sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga ada. Sudah ada melaki po, nggak sabrek-abrek. Laki lagi tidur, bangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi tidur, suruh niat jam. Kan PA itu dia. Dia aja yang melek niat jam. Makanya nyuruh laki, bangun bang, bangun, lihat no, jam berapa udah. Kan salah itu. Lu aja yang melek po, niat jam. Makanya nyuruh laki. Ya ilaha illallah. Mau berangkat ngaji kadang-kadang begitu merintah laki, gua ngaji dulu bang, kalau hujan jemuran gua angkatin. Wah ilaha illallah, lemes banget. Kerjaan lu tidur mulu bang. Lakinya ngomong, bagus tidur aja kerja. Laki gitu mulu main mulu. La ilaha illallah. Begini hari baru bangun tuh, rezeki lu dipatok ayam no bang. Lah lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Ya Allah. Dosa banyak yang kecil-kecil dirontogin. Alhamdulillah. Iya, silaturahimnya nyambung. Alhamdulillah. Ayo kita kalau gak kumpul di pengajian, kapan mau ketemu? Jarang po, bener. Dengan kita kumpul di pengajian, silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Rajin silaturahim, insya Allah mati jauh. Yakin bu. Orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh cing. Padahal udah catatannya sama Israel, ada catatannya. Catatannya ada. Catatannya ada. Catatannya tanggal 16 November hari Rebo malam Kamis saya mau berangkat ke Selasa malam Rebo saya mau berangkat ke Kampung Marunda. Tuh Israel. Laporan sama Allah, ya Rob, ini pengen berangkat ke sana. Mau ngapain lu? Mau nyabut nyawa orang sana ya Rob. Lah emang ada catatannya? Udah nih saya pegang catatannya tuh. Udah ada nih. Ya udah berangkat sana lu ke Marunda. Hati-hati saya cabut. Pas mau dicabut orang nggak ada di rumah po, nggak ada. Wah laporan Israel, ya Rob orang nggak ada, saya cari di rumah kemana? Kata tetangganya mulid. Di mana? Masih dalam. Wah jangan dicabut lagi mulid, tunda. Wah nggak jadi mati. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang mulid. Nah mana kagak ada pulang ini. Ya Allah luar biasa bu. Ditunda lagi ya Allah, ntar malam saya mau bangun tahajud nggak jadi lagi. Israel ya Rob lagi tahajud, jangan ntar aja subuh. Terus subuh lu cabut dah. Subuh begitu juga ntar sembahyang duha jam 8 sebelum masak. Agak jadi lagi sholat duha. Datang Israel ya Rob lagi sembahyang duha orangnya. Jangan tunda. Tuh Israel kekeselan ya Rob bagaimana ini ya? Saya dari malam di sini di Marunda. Masa pulang agak ada bolehannya ini? Udah pindah sono dia ke Sungai Tirem. Mengetir ada aki-aki berempat-empatan sama cucunya. Bu lo mati lo kok nggak punya 5. Di pos mati lo kok nggak punya 5. Engkau nggak dikata mati diem aja. Mati lo kok nggak punya 5. Wah itu udah turun 5. Gue pegang 2 nutup cek ini. Wah lo hajar. Mati lo. Malaikat lewat. Tarik nih betot aja udah. Lagi main po dibetot. Naudzubillah min. Makanya kalau kita po bersyukur nih berkasih nikmat panjang umur. Sekarang udah kerasa kita, masya Allah makin tua. Allah memang udah janjiin, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Ayo dah, mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, gigi udah pada gugur, kulit udah pada lentur, makan cuma bisa mau bubur. Dikit lagi kita masuk ke serem. Makanya siapin sekarang mumpung masih sehat, panjang umur, berkah, ngaji. Dengan godaan banyak banget udah godaan. Godaan itu kan banyak banget, itu kan halangan po. Semakin godaan berat, semakin besar Allah kasih pahalanya. Godaan memang kalau kita kagak bisa pungkirin dah. Godaan ada aja halangan. Udah rapi mau yasinan malam Jumat, gerimis. Itu nggak keluar itu orangnya. Tangannya yang keluar rumah, ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji. Ntar juga gede bener manjur banget. Biar malam minggu kondangan. Nah kondangan gerimis lagi ya. Keluar rumah ya. Ntar juga penter. Lain po. Emang ada aja halangan. TV siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote. Handphone udah pada megang semua. Anak megang HP. Babanya megang HP. Emaknya megang HP. Mau tidur masih megang HP. Bangun tidur yang dicari HP. Sinetron kagak ada yang didik, pacaran mau ajarin berantem, mau ajarin tawuran tuh bocah, mau ajarin nyolong. Banyak sinetron begitu po, diajarin melewat televisi, lewat TV. Emak-emak diajarin berantem sama laki. Wah ilah tuh sinetron. Jeritan hati sang istri apa suara hati sang istri itu
siang malam sore subuh ada itu sinetron. Wah ilah ilallah, dia mulu nongol ceritanya udah kebaca banget udah. Pacaran ketemu kawin bahagia, duitnya banyak, karirnya naik. Wah 2 bulan kemudian ada tulisannya di situ. Wah ilah ilallah, ada cewek deketin dia demen. Akhirnya dia sayang, pacaran, dia kawin, abis duitnya diporotin, jatuh miskin, pulang ke rumah bininya ditolak, gua loh jadi gembel pinggir jalan, gua ilah kehujanan tengah malam, juger geledek gua, ada mobil lewat kencang buat, tabrak juger, gua ke rumah sakit, baru soundtrack gua menangis. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Lah apalah, emang po doang punya TV. Ya ilaha illallah, godaan banyak, tantangan berat, sinetron begitu doang udah kebaca semuanya. Kemarin lebay banget sinetron, kurung batang nangkring tiang listrik. Mayat digotong nyebur ke kali, ilah ilallah, udah dikuburin keburu sampai ledeg. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE, ilah ilallah, dipaketin tuh bini. Masya Allah nih, kita kepengen bu, ayo mumpung masih sehat, ajaran anjuran Nabi kita praktekin, amin ya robbal alamin. Ayo sama-sama kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan sehat semua kita. Allah kasih panjang umur, berkah, rezeki yang banyak, yang halal, insya Allah. Anak yang lagi pada belajar, anak kita doain po, biar diberikan kesehatan, Allah berikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Sebelum saya tutup, saya datang kemari bersama rombongan banyak tuh teman-teman po, mari ya, ada stand di depan no, produk madu, ada madu mereknya Madu Bang Tile, mereknya saya. Wow keren, ganteng fotonya ya, cakep. Itu madu murni dari Sumatera. Jadi ibu beli madu itu udah nyumbangin sebagian harta ibu buat pembelian lahan pondok pesantren yang saya mau bangun. Depan rumah ada 3.000 meter, sebelahnya ada 5.000, jadi 8.000. Kita lagi mau cicil tuh ya bu, buat beli itu ya. Makanya sengaja saya kagak mau nanggok di mana-mana. Kalau acara nanggokin mintain ke jamaah, enggak, saya mau jualan aja produk. Kalau ada itu madu murni. Ayah Haji Oma, Ayah Haji Roma Irama, Ayah Haji Roma Irama, Ayah Haji Roma Irama, kenal kan ya? Sang Raja Dangdut, Masya Allah. Beliau tuh minum madu Bang Tile yang ukuran 600 gram. Itu tadinya dia minum madu dari Australia, harganya 2 juta lebih, dari sebuah tolok kecil 2 juta, Masya Allah. Setelah saya kasih madu Bang Tile, beliau langganan luar biasa, langganan tetap. Beliau sebulan 30 liter ya enggak, dari madu Bang Tile. Setor buat teman-teman di Soneta, Masya Allah. Ayah Haji Oma 75 tahun po, 75 umurnya bang, 75. Itu gitar yang ujungnya kagak ada. Gitar beliau tuh beratnya 10 kilo lebih. Itu masih dipanggul-panggul kalau oleh konser. Kuat itu, luar biasa. Ngapa? Minum madu Bang Tile, kata beliau begitu. Makanya empok beli. Lah ini empok mau beli yang punya duit beli, yang gak punya duit minjem sama temennya ya. Ya insya Allah rezeki ibu tambah banyak, dan mudah-mudahan yang disalurkan buat donasi pembelian lahan tanah, Allah berikan kita berkah, rezeki jadi banyak insya Allah, amin ya robbal alamin. Nah silakan mau ke sono ya, dah ntar beli ya, ntar juga panitia beliin ya, panitia ya, dah ya ini ya Bang Haji Abu ya, dah ini aja ya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih sehat, panjang umur, berkah. Kita doa antar dari guru kita. Dah lapar banget ini, belum makan ya. Kalau ada ya kebuli, ada ya kebuli ya, dah boy ya, jangan kemana-mana ya, dah ini aja. Doain saya biar gemuk, biar sehat po. Kalau gemuk bukan tile, jadi tole ntar dah. Ini aja ya, Masya Allah. Maafin, doain biar sehat. Apa guru? Langsung mau makan. Oh doa langsung doa. Tapi sebelum doa penutup dikasih informasi buat jamaah, buat
Jangan nasi kebuli panitia. Oh ya, ya, ya makasih. Ya baiklah, saya sekaligus merangkap MC. Kepada para jamaah, baiklah semuanya untuk tidak beranjak dari tempat duduknya. Untuk itu mari sama-sama kita baca doa. Ya enggak, selesai doa nanti kita akan sama-sama menikmati konsumsi yang dibuat oleh panitia yang udah dikumpulin dananya, ya dibeliin nasi kebuli. Nah, kita makan nasi kebuli po 1 nampan bertiga apa berempat kita nggak tahu, ntar diatur di rumah teknis dari panitia. Kita baca doa, angkat kedua tangan kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita minta dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'afuni karim, wa'afuni karim, wa'afuni karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسير ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير فتيسر بجاه النبي البشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.